kalau kemudian kita berbicara tentang tiga lapis ilmu yang menjadi konsentrasi kurikulum yang kita munculkan. Ilmu tentang Allah, ya ilmu tentang perintah dan larangan Allah, dan ilmu tentang ciptaan Allah. Dan di surat An-Naml ini banyak hal yang kemudian dimunculkan berkaitan dengan ilmu tentang ciptaan Allah, ya ilmu tentang peradaban. Nah, salah satu yang kemudian dimunculkan, dan ini kalau kita pahami nuansa surat An-Naml, jadi Nabi Sulaiman itu memimpin itu dalam kondisi yang masyarakatnya itu bukan masyarakat yang bertakwa, ya, tapi memimpin di masyarakat yang bahkan masyarakatnya itu sebagian bahkan memusuhi Nabi Sulaiman, ya, musuhi Nabi Sulaiman. Bani Israel jelas mereka tidak suka kalau Nabi atau rajanya itu soleh dan kuat, karena mereka yang punya kebiasaan membunuh Nabi, nah itu tidak bisa dilakukan. Makanya nanti ketika Nabi Sulaiman meninggal, nah baru fitnah-fitnah itu ditujukan kepada Nabi Sulaiman oleh Bani Israel. Dan di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman itu juga ada bangsa jin, dan bahkan bukan sekadar bangsa jin, tapi bahkan syaitan-syaitan itu di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Padahal ya ini dengan kitab Zabur saja bisa digunakan untuk mengatur masyarakat yang levelnya seperti itu, ya, dengan kondisi yang seperti itu, ya. Makanya harusnya Al-Quran juga bisa, apalagi hanya untuk sekedar mengatur manusia. Nah, namun kalau kemudian kita mengkecilkan Al-Quran kita ini, nah ini yang kemudian akhirnya Al-Quran tidak memberikan ya banyak hal untuk kita. Padahal kalau kita hayati, kita pahami, ya kita punya Al-Quran yang begitu luar biasa. Nah, pembahasan tentang hudhud, ya insya Allah untuk hudhud ini kalau masih memungkinkan kita bahas di diskusi malam, ya kisah hudhud, ya setelah pembahasan tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir, ya nanti kisah selanjutnya itu adalah tentang hudhud. Nah, kalau kita bayangkan nuansa di surat An-Naml ini, semua yang tidak menyukai Nabi Sulaiman itu berusaha mencari kelemahan Nabi Sulaiman, termasuk bangsa jin, ya termasuk bangsa syaitan. Mereka mencoba untuk mencari kelemahan Nabi Sulaiman. Maka ketika Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada para malak, ya di ayat yang ke-38, qala ya ayyuhal malak, Nabi Sulaiman mengatakan, wahai para malak, wahai para pembesar, ayyukum ya'tini bi'arsyiha, siapakah di antara kalian yang sanggup membawakan kepadaku arsyiha, bi'arsyiha, singgasananya, qabla ayyatuni muslimin, sebelum mereka datang kepadaku dalam keadaan berserah diri. Dan kalau kita kaji kata malak di dalam Al-Quran, dan lagi-lagi ini belum dibahas dengan detail di kitab-kitab tafsir klasik, ya belum ada pembahasan tentang tafsir al-maudhu'i, tafsir tematik. Kalau kita kumpulkan kata al-malak di Al-Quran, kebanyakan digunakan untuk konotasi yang negatif, kecuali kalau malaknya itu disifati dengan beriman, dan ini malak yang baik. Tapi kalau kemudian malak secara umum, ya ini para pembesar, ini malak itu ring 1 biasanya. Nah ini selalu digunakan untuk konotasi yang negatif. Dan ketika Nabi Sulaiman mengatakan, siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasananya sebelum mereka datang kepadaku dalam keadaan berserah diri, qala ifritu minal jin, maka berkata ifrit dari bangsa jin. Dan ya ifrit ini sebetulnya jin yang tidak beriman, ya jin kafir, ya karena nanti ketika Nabi Muhammad SAW sedang melaksanakan sholat, maka diganggu juga oleh ifrit. Ya ifrit itu jin yang kuat sebetulnya, diganggu oleh ifrit yang kemudian akhirnya beliau mencekek ifrit itu, dan bahkan dikatakan merasakan tetesan liur ya dari ifrit itu, dan beliau hendak mengikat di tiang masjid atau di tiang-tiang yang ada di Madinah agar kemudian bisa dilihat dan dilempari oleh orang-orang, ya tapi karena beliau teringat dengan doanya Nabi Sulaiman, ya maka akhirnya dilepaskan oleh beliau. Dan dari situ kita tahu berarti ifrit ya termasuk jin yang kafir. Ya jadi biasa jin musyrik, jin kafir itu tunduk kepada Nabi Sulaiman. Kalau mereka tidak tunduk, ya mereka akan disiksa oleh Nabi Sulaiman. Makanya kenapa mereka mencari celah Nabi Sulaiman dan bahkan ingin lepas dari Nabi Sulaiman.
Makanya nanti ketika Nabi Sulaiman itu wafat, itu semuanya mengintai dan melihat. Walaupun ya mereka tidak sadar kalau Nabi Sulaiman sudah lama meninggal, ya sehingga ketika tongkatnya dimakan ya oleh dabatul ard, ya oleh hewan yang muncul dari bumi yang diartikan sebagai ya rayap, kemudian mereka sadar kalau Nabi Sulaiman sudah meninggal, dan itu bukti ya kalau bangsa jin pun, syaitan pun tidak tahu yang gaib. Tapi seperti itu ya, mereka merasa hina hidupnya di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Ya karena mereka tidak beriman, tapi terpaksa tunduk kepada Nabi Sulaiman. Nah, qala ifritu minal jin. Seakan ifrit ini melihat celah, oh ini Nabi Sulaiman enggak kuat nih, buktinya minta tolong kepada kita. Dia mengatakan ana ati kabihi. Ya aku akan mendatangkannya untukmu qabla an taquma min maqamik. Ya sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Dan Nabi Sulaiman itu beliau raja, juga seorang qadhi, pemutus perkara. Biasanya beliau menjalankan amanahnya dengan sangat baik. Ya di waktu pagi sampai kemudian sore itu duduk di majelisnya ya untuk memimpin negara, untuk menyelesaikan perkara rakyatnya. Nah, Ifrit tadi menawarkan akan membawakan singgasana itu dari negeri Saba sampai Nabi Sulaiman itu berdiri dari tempat duduknya. Artinya waktu sore yang dibutuhkan oleh Ifrit. Dan dia mengatakan wa inni alaihi laqawiyyun amin. Dan sesungguhnya aku terhadap yang demikian itu sungguh kuat, sungguh terpercaya. Dan ini kalau dalam bahasa Arab, ya dalam bahasa Arab ketika digunakan dua penegas itu biasanya untuk pengingkaran dan untuk meyakinkan orang yang mengingkari. Seakan Ifrit ini ingin meyakinkan Nabi Sulaiman alaihissalam yang menyaksikan kekuatannya, ya sehingga dia berikan penegas wa inni, dan sesungguhnya aku, alaihi la itu artinya sungguh. Jadi ada dua penegas, qawiyyun amin. Ya sungguh aku itu kuat, aku terpercaya. Nah Nabi Sulaiman itu nggak perlu dikasih tahu seperti itu karena beliau tahu detail tentang kemampuan ya semua pasukannya. Tapi kenapa kemudian Ifrit meyakinkan Nabi Sulaiman? Ya berarti memang Nabi Sulaiman itu merasa Ifrit ini biasa saja sebetulnya. Maka dia ingin meyakinkan Nabi Sulaiman kalau dia itu kuat, dia itu amanah. Berarti aslinya dia tidak kuat dan aslinya dia tidak amanah, tapi dia sok-sok kemudian merasa dirinya kuat dan ya dia merasa makhluk yang amanah. Kemudian ketika sudah muncul tadi ya secara tidak langsung merasa besar dari Ifrit, kalau dia kuat dia amanah. Qala alladzi indahu ilmun minal kitab, maka berkata seorang yang di sisinya itu ilmu dari Alkitab. Pertanyaannya siapa orang ini? Ya ulama berbeda pendapat. Ya ada yang mengatakan dari bangsa jin, ada yang mengatakan dari bangsa manusia. Yang dari bangsa manusia berbeda pendapat, apakah Nabi Sulaiman sendiri atau kemudian orang lain. Dan yang berpendapat ini orang lain itu juga berbeda pendapat, siapa orang ini, sangat banyak sekali pendapatnya. Nah, namun kalau kemudian kita katakan yang memindahkan adalah dari bangsa jin, itu tidak selaras dengan konsep peradaban yang ada di surat An-Naml. Ya karena peradaban yang dibangun itu adalah peradaban ilmu, dan bangsa jin itu hanya menggunakan kekuatan, bukan ilmu. Makanya ada di mana ilmu itu bisa mengalahkan kekuatan. Ya ada di mana akal itu bisa mengalahkan okol. Ya jadi akal di ilmu, okol itu kekuatan fisik. Nah bangsa jin itu akalnya lemah, yang kuat adalah okolnya. Ya tahu okol gitu ya. Makanya orang yang ngokol gitu tapi tidak ngakal itu menunjukkan kelemahan akal dan ilmu dia. Main kasar dia, nggak siap adu argumen. Ya, tidak siap adu gagasan tapi ya mainnya main kasar. Nah, ini bangsa jin seperti itu. Makanya di surat Al-Jin itu kan dikatakan yaqulu safihuna. Ya berkata safih, yang lemah akalnya dari golongan kami. Ya jadi bangsa jin itu kenapa sesat? Kenapa pernah menyekutukan Allah dengan yang lain? Nah pengakuan mereka karena ada safih, seorang yang lemah akalnya dari golongan mereka yang mengatakan terhadap Allah itu syatoto, sesuatu yang jauh dari kebenaran. Dan dikatakan safih di situ adalah iblis. Ya bayangkan iblis itu
yang sanggup untuk menyelewengkan, menyesatkan bangsa jin, dianggap oleh bangsa jin sebagai safih, lemah akalnya. Yang kita bahas sebagai tadi jahil murakkab, bodoh kuadrat itu. Ya, ternyata dia berhasil untuk menyelewengkan kaumnya. Nah, berarti siapa yang lebih safih kalau begitu? Ya, iblisnya atau jin yang lain? Ya, jin yang lain. Nah, makanya kenapa tidak ada nabi dan rasul dari bangsa jin? Karena salah satu sifat nabi itu adalah fatanah, cerdas. Dan bangsa jin itu tidak cerdas mereka. Makanya kenapa ketika ada manusia kok minta tolongnya kepada jin, itu semakin runyam masalahnya. Ya, karena sudah Allah berikan kecerdasan, minta tolongnya kepada orang yang tidak cerdas atau kepada makhluk yang tidak cerdas. Nah, maka tidak sesuai dengan tema An-Naml yang temanya peradaban ilmu. Kalau yang bawa adalah bangsa jin. Walaupun nanti Syekh Al-Maghamisi berpendapat ini bangsa jin, nggak mungkin ini manusia. Yang nggak mungkin ini manusia. Nah, yang mengatakan selain Nabi Sulaiman, selain Nabi Sulaiman nanti dibantah oleh Syekh Al-Maghamisi. Oh, kalau yang memindahkan adalah seorang dari golongan manusia yang bukan Nabi Sulaiman, berarti sebetulnya ini kan Israiliyat, nanti dikatakan Asif. Ya, Asif bin Barkhoya itu. Atau nanti ada beberapa nama yang lain. Kalau dia yang memindahkan dan dia punya ilmu dari Alkitab, berarti dia lebih hebat daripada Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman itu nabi, dia bukan nabi. Pilihannya dua. Dia menggunakan doa Ismullahil A'zam, berarti dia lebih tahu daripada Nabi Sulaiman tentang nama Allah yang agung. Atau kalau kemudian dia punya kesolehan, sehingga meminta kepada Allah dengan kesolehannya, berarti seakan-akan dia lebih soleh daripada Nabi Sulaiman. Jadi kalau kita mengatakan yang memindahkan adalah manusia yang lain selain Nabi Sulaiman, berarti kita mengatakan orang ini lebih mengerti tentang Alkitab dibandingkan Sulaiman, orang ini lebih soleh dibandingkan Nabi Sulaiman. Dan itu mustahil. Ya, karena Nabi Sulaiman itu nabi dan raja. Jadi ini konsep yang paling ideal. Dia yang paling beriman karena beliau nabi, dan paling berkuasa karena beliau raja. Nah, maka pendapat yang rojeh yang memindahkan adalah Nabi Sulaiman itu sendiri. Ya, yang memindahkan adalah Nabi Sulaiman itu sendiri. Ya, karena kalau kita berpendapat itu bangsa jin tadi tidak selaras dengan nuansa surat An-Naml. Kalau yang berpendapat itu selain Nabi Sulaiman dari golongan manusia, berarti dari secara tidak langsung itu merendahkan Nabi Sulaiman. Dan ini biasanya Israiliyat itu selalu seperti itu nuansanya, sentuhannya merendahkan para nabi secara tidak langsung. Nah, pendapat siapa yang mengatakan yang memindahkan adalah Nabi Sulaiman? Nanti Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi ya dalam kitab Mafatihul Ghaib. Ya, kemudian Al-Imam Al-Alusi ya dalam Ruhul Ma'ani, dan juga nanti ada ulama Mesir ya Syekh Abdul Karim Al-Khatib kalau nggak salah, Tafsirul Quran lil Quran ya, dan termasuk Dr. Muhammad Shafi Al-Mustaghanimi ya juga berpendapat yang memindahkan adalah Nabi Sulaiman. Ya, karena kalau beliau fokusnya pada surat itu menjadi satu rangkaian yang tidak terpisah dari satu dengan yang lain. Kan dikatakan qala alladzi indahu ilmun minal kitab, berkata seorang yang punya ilmu dari Alkitab. Siapa yang punya ilmu? Ini kan di ayat yang ke-40. Nah, kalau kita mundur ke belakang di ayat yang ke-15, walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Siapa yang Allah kasih ilmu di surat An-Naml? Daud dan Sulaiman. Dari mana sumber ilmunya? Dari kitab Zabur yang Allah berikan kepada Nabi Daud. Kemudian wa waritha Sulaimanu Daud. Dan Sulaiman itu mewarisi ilmunya Daud. Jadi Nabi Sulaiman Allah kasih ilmu sendiri, Nabi Sulaiman mewarisi ilmu dari ayahnya, dan dengan ilmu inilah yang menjadikan Nabi Sulaiman bisa memimpin dengan sangat luar biasa itu. Nah, jadi kalau sudah Allah katakan yang Allah kasih ilmu itu Sulaiman dan Daud, kok kemudian kita beralih kepada yang lain? Berarti kita tidak bisa merasakan nuansa yang ada dalam satu surat itu. Nah, makanya Al-Quran setiap dikaji dia mengeluarkan sesuatu yang baru. Dulu belum ada kajian secara mendalam berkaitan dengan satu surat secara utuh. Ya, dan sekarang ketika dikaji, memunculkan sesuatu yang baru, bukan kemudian
menyalahkan pendapat para ulama yang lain atau kemudian merendahkan pendapat ulama yang lain, ini masalah khilafiyah, dan yang bisa kita ambil adalah apa yang menurut kita itu rajih. Terlebih dengan ya pengkajian Al-Qur'an yang terus dilakukan, ya muncul fakta-fakta baru sehingga bisa menjadi murajih untuk kita memilih satu pendapat yang lebih kuat. Nah, ketika dikatakan qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla ayyartada ilaika tarfuk. Aku akan mendatangkannya kepadamu sebelum matamu berkedip. Ini bukan laki-laki berkata kepada Nabi Sulaiman, tidak. Tapi ketika Nabi Sulaiman melihat Ifrit itu mulai ngegas dengan mengatakan wa inni alaihi laqawiyyun amin. Oh, kamu enggak kuat, kamu enggak amanah. Bahkan aku itu bisa mendatangkan itu ke sini ya sebelum matamu berkedip, wahai Ifrit. Jadi enggak usah kamu itu merasa dirimu kuat dengan mencari-cari kelemahanku, termasuk setan yang lain. Gitu loh. Jadi Nabi Sulaiman dalam momentum ini menunjukkan kekuatannya. Makanya sampai akhir hayat beliau itu kan setan nggak berani macam-macam itu. Lah kuatnya kayak begini kok beliau. Ya kuatnya kayak begini. Nah, falamma ra'ahu mustaqiran 'indahu, ketika Nabi Sulaiman sudah melihat ya singgasana itu berada di hadapannya, qala hadza min fadli rabbi. Ini sebagian dari karunia yang diberikan oleh Rabbku. Liyabluwani ashkuru am akfur, untuk mengujiku apakah aku menjadi seorang yang bersyukur atau justru kufur. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi, dan barang siapa yang bersyukur hakikatnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim, dan barang siapa yang kufur maka sesungguhnya Rabbku itu maha kaya, enggak butuh terhadap makhluknya, enggak perlu kesyukuran makhluknya, tapi yang butuh itu ya kita sendiri bersyukur itu. Ya karim, ya walaupun banyak makhluknya yang kemudian kufur terhadap nikmatnya, tapi pemberian Allah itu tidak pernah terputus karena beliau adalah karim, ya maha mulia, maha dermawan. Nah, kalau kita mundur ke belakang lagi, ketika mengatakan memindahkan singgasana itu min fadli rabbi, sebagian dari karunia Rabbku. Nah, di ayat yang ke-16, ketika Nabi Sulaiman itu mewarisi ilmunya Nabi Daud, wa qala ya ayyuhan nas, ya beliau mengatakan wahai manusia, ulimna mantiqat thair, sesungguhnya kami diajari ilmu tentang bahasa burung, wa utina min kulli syai', dan kami diberikan segala sesuatu. Ini nikmat Allah untuk Nabi Sulaiman. Inna hadza lahuwal fadlul mubin, sesungguhnya pemberian terhadap segala sesuatu adalah al-fadlul mubin, karunia yang nyata. Allah kasih semua untuk Nabi Sulaiman. Nah, memindahkan singgasana itu hanya sebagiannya. Makanya dikatakan hadza min fadli rabbi, ini sebagian saja dari pembahasan yang sebelumnya ya tentang karunia yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman itu. Dan kenapa kok tidak dikatakan qala Sulaiman, tapi qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab. Nah, kata alladzi itu isim mausul yang biasanya digunakan untuk sesuatu yang jelas. Ya, berarti yang jelas. Tadi sudah dijelaskan siapa ya? Sulaiman. Dan kenapa tidak dikatakan qala Sulaiman? Kalau seandainya qala Sulaiman, maka temanya adalah tema mukjizat. Dan kalau mukjizat enggak bisa ditiru. Ya, tidak bisa ditiru kalau temanya mukjizat. Nah, tapi ini temanya ilmu. Nah, di mana ada ilmu tentang memindahkan itu, teleportasi? Oh, adanya di kitab Zabur. Tapi kan enggak ada Zabur hari ini. Tenang. Al-Quran merangkum itu semua. Ya, jadi ilmu itu ada di Al-Quran. Nah, kapan Allah hadirkan itu? Ya wallahu a'lam. Ya, kalau kemudian secara kemungkinan ilmiah mungkin. Tapi bagaimana prakteknya yang hari ini masih belum sampai ke titik itu. Nah, makanya begini. Ketika kita pembahasannya adalah 3 lapis ilmu. Ya, ilmu tentang Allah, al-ilmu billah. Yang ketiga, ilmu tentang perintah dan larangan Allah, al-ilmu bi awamirillah wa nawahihi. Ini ilmu syariat. Yang ketiga, al-ilmu bi khalqillah, ilmu tentang ciptaan Allah. Yang nanti dibagi 2, manusia dan selain manusia. Nah, Al-Quran yang dia itu tibyana likulli syai', penjelas terhadap segala sesuatu. Pernah enggak Nabi itu berbicara tentang ilmu yang ketiga kepada para sahabat? Ya, kalau kita berbicara tentang ilmu hari ini,
Bumi itu bulat atau datar? Ya, bulat atau datar? Ya jelas. Ya kalau yang mengatakan datar, ya datar-datar saja itu pikiran dia. Ya, ini sudah menjadi fakta ilmiah, bumi itu bulat. Dikatakan di Al-Quran, Allah yang menghamparkan bumi. Kenapa tidak Nabi terangkan kepada para sahabat kalau bumi itu bulat? Nabi biarkan saja mereka memahami sesuai dengan kadar akal mereka. Dan Syekh Asy'arawi mengatakan, ya tugas Nabi itu menyampaikan hukum-hukum Allah. Jadi semua yang berkaitan dengan hukum-hukum Allah, berarti tingkatan ilmu pertama dan kedua sudah beliau sampaikan. Nah, ilmu yang ketiga dibiarkan manusia itu nanti sesuai dengan kadar akalnya di setiap masa, itu yang kemudian memahami Al-Quran sesuai dengan itu. Bayangkan kalau Nabi mengatakan kepada para sahabat bumi itu bulat, akan ditolak mentah-mentah oleh masyarakat saat itu. Kenapa? Akalnya nggak nyampe. Kalau Nabi mengatakan, menafsirkan bumi itu datar, sebagaimana yang ada di Al-Quran, diterima oleh masyarakat saat itu, ditolak oleh manusia saat ini. Ya, sehingga perkara ilmu itu Nabi biarkan. Dan tidak Nabi tafsirkan ya sebagai bentuk rahmat bagi kita. Karena nanti kalau Nabi tafsirkan, nggak ada penafsiran yang lain. Makanya berkaitan dengan ilmu tentang ciptaan Allah, dia ranah yang sangat luas, yang nanti akan Allah munculkan sesuai dengan kebutuhan di setiap zamannya. Nah, berarti kalau belajar ilmu yang pertama, bisa nggak langsung kepada Al-Quran? Bisa. Bisa nggak kemudian untuk ilmu yang kedua, perintah dan larangan Allah itu dari Al-Quran dan hadis Nabi? Iya. Tapi bisa nggak belajar ilmu yang ketiga itu langsung dari Al-Quran dan hadis, tanpa belajar ilmu manusia saat ini? Nggak bisa. Ya, jadi kalau kemudian kita amputasi pendidikan itu dari ilmu hari ini, dengan mengatakan nggak usah kita ambil pencapaian ilmu manusia hari ini, cukup kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Ya, kalau bicara kedokteran, cari ayat-ayat medis di Al-Quran. Itu malpraktek nanti. Dari mana Anda menafsirkan itu padahal Anda tidak punya ilmu tentang itu? Jangan terka-terka sendiri, Anda nggak punya ilmu tentang medis. Ya, ketika bicara tentang fisika, ya kemudian kita nggak perlu ilmu fisika hari ini, kita akan teliti langsung dari ayat Al-Quran. Sama saja, Anda nggak kompeten di situ menafsirkan dan berbicara fisika, ya nggak bisa. Tapi kalau kemudian untuk anak-anak yang levelnya adalah ya di jenjang dasar, kan sentuhannya itu bukan ilmu, sentuhannya iman. Nah, kita gunakan itu sebagai pendekatan iman. Nah, ternyata Allah itu begitu baik pada kita. Semua ilmu yang dibutuhkan oleh manusia Allah terangkan di dalam Al-Quran. Ini ada ilmu tentang kesehatan, ya ilmu tentang itu. Nah, itu untuk menguatkan iman mereka dan semakin menjadikan mereka itu bangga dengan Al-Qurannya. Dan dengan itu menjadikan mereka itu ya menjadikan ilmu-ilmu itu sebagai wasilah untuk mengenal Allah. Nah, itu untuk anak-anak jenjang dasar. Tapi kalau kemudian di jenjang selanjutnya, itu pendekatannya bukan begitu. Tapi ya biarkan mereka belajar ilmu manusia hari ini. Bahkan pelajari sampai ujung ilmu itu, dan setelah itu kembali ya ke Al-Qur'anmu yang kamu sudah tahu dulu itu. Pembahasan yang begini ada di Al-Quran. Nah, keluarkan itu yang ada dari Al-Quran. Jadi bukan sekedar ya kita belajar ilmunya orang hari ini, itu ada ayatnya di Al-Quran, itu stempel namanya. Tapi kemudian kita belajar ilmu hari ini dengan mengatakan ya alhamdulillah, ini bagian dari ilmu yang Allah bukakan hari ini, tapi ini hanya sedikit ilmu dari apa yang ada di Al-Quran. Dan saya belajar ilmu ini untuk menggali yang lebih banyak daripada Al-Quran. Nah, bayangkan orang barat saja yang tidak punya Al-Quran, Allah kasih ilmu ini. Apalagi kaum muslimin yang punya Al-Quran, punya iman, ketika belajar ilmu ini dan mendalami dari Al-Quran akan menghasilkan yang baru. Jadi tujuannya itu bukan kemudian kita ya sekedar ketika belajar ini, itu ada kok di kitab kami, kasih nempel. Enggak. Kita belajar ini karena kita gunakan untuk menggali Al-Quran. Dan kalau kalian sudah punya ilmu ini hanya sedikit sekali, di Al-Quran lebih banyak. Nah, akhirnya termotivasi untuk terus belajar. Jadi nggak bisa kemudian selesai SMA yang nggak usah belajar ilmu manusia hari ini, kemudian sudah belajar Al-Quran dan hadits. Ya kalau untuk 2 tingkatan ilmu pertama bisa, tapi untuk menyalip pencapaian non muslim hari ini nggak bisa. Bahkan harusnya semangatnya lebih-lebih lagi. Ya kenapa sih Anda ingin belajar kedokteran? Karena ingin menggali lebih dalam
apa yang ada di Al-Qur'an. Gitu ya. Kenapa Anda ingin belajar kimia? Karena ingin menggali lebih dalam apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, kenapa Anda ingin belajar fisika? Ingin menggali lebih dalam apa yang ada di Al-Qur'an. Jadi motivasi dia belajar itu justru kemudian ingin mengupas dan mengeluarkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi yang begini ini beda. Ada orang belajar kedokteran, dia sekedar nyari maisha dunia. Tapi yang ini ingin membedah dari Al-Qur'an dan memberikan manfaat bagi manusia. Ini konvensional, ini ilmu dunia, ini ilmu akhirat. Tapi nggak harus ditempeli-tempeli ayat begitu loh. Tapi motivasi belajarnya itu yang kemudian harus diluruskan. Ya, ketika seseorang belajar ilmu yang lain, nah kalau kemudian motivasinya hanya sekedar ilmu, ya seperti orientasi orang barat hari ini yang tidak punya iman, ya ilmu untuk ilmu. Kita tidak ilmu untuk diamalkan dan untuk memberikan kemanfaatan dan menggali apa yang ada di Al-Qur'an. Nah, makanya nanti ilmu pertama dan kedua itu kita masukkan. Bahkan kemudian ilmu ketiga kita dorong. Ya harus kuliah S1, S2, S3 bahkan profesor. Ya untuk apa? Untuk menyalip mereka dan setelah itu gali dari Al-Qur'an akan Allah bukakan banyak hal yang tidak Allah bukakan untuk orang-orang kafir. Nah, itu dalam waktu sekejap, ya insya Allah kita bisa menyalip mereka. Jadi kalau belajar ilmu umum hari ini, kalau pendekatannya iman, bisa kita gunakan Al-Qur'an tadi untuk menguatkan keimanan, tapi tidak untuk menafsirkan isi Al-Qur'an. Padahal kita nggak punya kapasitas ilmunya, tapi kalau kemudian nanti sentuhannya sudah masuk di ilmu dan akal, nah kita pelajari ilmu itu hari ini, baru kemudian kita kembali kepada Al-Qur'an. Ya, karena dulu generasi setelah ya para sahabat yang ketika sudah semakin luas wilayah Islam, ya sudah semakin kokoh ya peradaban Islam, itu kan gerakan penerjemahan ilmu itu kan begitu luar biasa. Dan ketika ilmu-ilmu di tangan muslimin, kemudian muslimin menggali lagi dari Al-Qur'an, nah muncul ilmu-ilmu yang baru. Nah, ini yang perlu kita munculkan kembali. Jadi bukan mereka tidak mempelajari ilmu-ilmu itu, dipelajari dulu, baru kemudian meyakini ini kunci untuk membuka apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, bukan ini stempeli Al-Qur'an, tidak, tapi ini diambil untuk menjadi kunci membuka apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, karena orang yang tidak pakar ya tidak bisa bicara tentang itu. Ya, orang tidak punya keahlian kesehatan, tiba-tiba mendadak jadi dokter hanya mengkaji ayat Al-Qur'an dan hadis. Ya sangat berbahaya. Ya sangat berbahaya. Ya. Nah, ya jadi ini yang kemudian perlu kita pahami. Kemudian berikutnya, kalau kemudian Nabi Sulaiman bisa seperti itu kan hari ini, ya biasanya kalau ayahnya itu luar biasa. Ya, ayahnya itu raja. Ayahnya itu nabi, ayahnya itu hartanya banyak, biasanya anaknya itu lemah karena bergantung pada ayahnya, dikit-dikit ayah, dikit-dikit ayah. Tapi Nabi Sulaiman tidak demikian. Makanya ini luar biasanya konsep keluarga Nabi Daud, bahkan secara grafik naik. Jadi Nabi Sulaiman itu lebih hebat daripada ayahnya, bukan lebih lemah. Jadi ayah yang kuat itu, anak itu ada dua pilihan, dia ya lemah atau dia lebih kuat daripada ayahnya. Nah, kalau kita ingin anak-anak kita lebih kuat daripada kita, tiru keluarga Nabi Daud. Tapi kalau kemudian tidak kita tiru keluarga Nabi Daud, yang ada dia lemah, semakin nurun, bukan semakin naik. Nah, makanya ilmu itu nurun. Ya, dari bapak ke anaknya turun. Enggak semakin melejit naik gitu ya. Karena anaknya bergantung pada bapaknya tadi. Nah, kalau ilmunya itu naik, maka anak ini berhak untuk mewarisi apa yang ditinggalkan oleh bapaknya. Kalau ilmunya nurun, ya semakin turun, ya berarti ya anak ini tidak berhak untuk mewarisi dari apa yang ada di diri bapaknya. Nah, konsep tentang ubudiyah kita munculkan di hari pertama. Hubungan antara manusia dengan Allah adalah tema ibadah. Berarti semua yang dilakukan oleh manusia itu harus bernilai ibadah.